Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Karina Ramadhani Pasmah dengan nomor NIM 503240080 dari kelas 1D Prodi Akuntansi Syariah dan dengan dosen pengampu Bapak Debi Saputra MM. Saya di sini akan menyampaikan materi dengan tema menganalisis posisi geostrategis Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Geostrategi merupakan cara kehidupan bernegara bekerja untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional demi mewujudkan cita-cita dengan berbagai proses melalui strategi atau metode pembangunan nasional yang dimana telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang tangguh kemampuannya dalam mempertahankan kekuatan nasional dari berbagai tantangan ataupun hambatan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Lalu, bagaimana letak geografis Indonesia ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan nasional? Pada dasarnya, Indonesia terletak di persimpangan dua benua dan dua samudera yang besar, serta memiliki kaya akan potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dari berbagai macam suku, ras, etnis, budaya, dan agama. Faktor inilah yang menyebabkan Indonesia berada pada geografis yang dimana itu harus dipertahankan dan dikembangkan untuk ketahanan nasional agar tidak terjadinya pecah belah dan tetap menjadi bangsa yang bersatu. Kita harus waspada terhadap ancaman-ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Adapun ancaman internal dari geografis Indonesia ini, yang pertama itu rawannya sosial dan politik seperti perbedaan antar agama, budaya yang menjadi faktor pemicunya konflik. Lalu yang kedua, bencana alam. Karena posisi Indonesia ini berada di cincin api dan garis tumburan antara lempeng tektonik, hingga menyebabkan negara ini rentan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Lalu yang ketiga, adanya ancaman terorisme dan radikalisasi yang mengganggu ketentraman nasional. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama itu persaingan regional, seperti geopolitik yang dimana posisi Indonesia ini berada pada jalur perdagangan internasional. Lalu yang kedua, konflik teritorial, seperti kasus klaim-mengklaim atas Laut Cina Selatan. Lalu yang ketiga, adanya konversi atau alih fungsi lahan akibat pesatnya laju perkembangan wilayah. Contoh kasus relevan yang menunjukkan bagaimana posisi geografis ini mempengaruhi kebijakan dan strategis Indonesia, yaitu adanya kasus ancaman terorisme seperti operasi militer di Poso, Sulawesi yang menjadi sarang kelompok teroris seperti MIT atau Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok teroris ini memiliki hubungan dengan radikal internasional yang memaksa Indonesia untuk menggunakan pendekatan gabungan operasi militer dan pendekatan deradikalisasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.